here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabatku Atmat saya motor lover, dimanapun Anda berada, sehat selalu. Ini saya buat video ini sekarang pada bulan Dzulhijjah, kurang 2 hari lagi ini sudah Lebaran Haji katanya orang sini, atau bisa dibilang riyoyo kurban. Nah, jangan lupa yang mampu berkurban, yang nggak mampu ya jangan kurban perasaan lah minimal ya. Untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah yang sangat didambakan pada semua kaum muslimin, muslimat yang mampu tentunya. Yang nggak mampu itu mendambakan, cuma kan kadang nggak bisa budal. Mampu itu tidak harus uang. Sekarang banyak orang punya uang nyatanya nggak bisa berangkat karena masa antri yang cukup lama. Termasuk saya ini juga masa antri yang cukup lama. Sudah antri 7 tahun yang lalu, ini masih panjang kayaknya ini. Yang sabar ya yang masih ngantri ya. Ini saudara-saudara kita yang sekarang lagi melakukan ibadah haji di Padang Arafah. Nah, tentu kita sebagai saudara-saudaranya yang di sini biasa aneh sih untuk hari-hari begini Hamin 4 sebelum Lebaran biasanya kita, untuk biasa aneh loh gitu. Biasanya kan nggak selalu ya. Kalau bisa diusahakan ya kita melaksanakan namanya puasa Arafah untuk yang di sini. Gitu ya rekan-rekan. Jadi benlang oleh panggilan Tuhan ke rumah Allah. Nah, orang panggilan Tuhan ke yang kubur itu wis ojo dhisik lah. Kita ya berdoa supaya umur kita selalu sehat, selalu panjang, tawil umri wasohi jasati. Jadi kita umur yang panjang dengan raga jiwa yang sehat. Umur dawa loro-loron loro kabeh iku ya. Oke, kita sekarang mau mereview sedikit clue tadi ya. Ya, jadi yang sedang ibadah haji selamat berjuang ya. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarikalah. Nah, jadi waduh, aku nek iling ngono ki mak tratap. Iling sing wong tuwek biyen-biyen. Ini Mas saya mau mereview, ini mau review apa ya? Ini Vios Gen 3, saya sudah pernah review Vios Gen 3. Cuma ini limo dan ini modifikasi. Jadi ini saya mau mereview sedikit modifikasi aja. Pertama kita main body kit. Jadi body kit itu depan, samping, belakang. Saya dari depan aja dulu ya. Dari depan ini main body kit. Nah, ini konsepnya ala-ala Yaris Hiker ya, model begini. Kalau rekan-rekan ini bisa Anda suka, bisa Anda suka. Kemudian main headlamp. Headlamp ini main beginian, main running LED, main LED kayak gini juga nggak mahal teman-teman. Ya, karena made in China sekarang banyak. Kalau mau lebih sadis lagi ya main-main proji kayak gitu. Main istilahnya lampunya diganti yang bibim. Nah, diganti bibim. Diganti sing apa sing lampu bunder, lampunya BMW X5 kayak gitu. Itu kalau budgetnya kita banyak. Kalau kita budgetnya minimalis begini sudah cukup maksimal, tapi untuk bohlam sudah kita ganti pakai HID ya, gitu ya. Apa LED. Nah, jadi untuk depan ini ala-ala Yaris Hiker. Nah, kalau kita beli Yaris Hiker, Yaris Hiker soalnya harganya juga nggak murah.
ratusan juta yang pasti. Kalau mobil beginian ini Vios Limo ya, kalau di Atma Jaya jualnya nggak sampai 90. Nah gitu ya. Nah, untuk velg ini tergantung kalian mau model apa. Kalau ini modelnya colong belang. Nah, untuk ringnya tidak begitu dirubah yang signifikan. Jadi ini pakai ring 16 saja ya. Nah, kenapa kita pakai ring 16? Karena untuk mengejar fleksibilitas ya. Karena mobil ini rata-rata, mohon maaf, yang punya Vios seperti ini, Limo seperti ini rata-rata newbie, atau ini adalah mobil pertama atau mobil satu-satunya. Jadi jangan terlalu ekstrim kalau modif kakinya, supaya tetap bisa dipakai harian. Kalau terlalu ekstrim nggak bisa dipakai harian, nanti ya bisa tapi nggak enak gitu loh ya. Kalau pakai 16 19555 ini masih worth it lah untuk dipakai harian. Velg bisa dipakai model ET yang sama atau ET yang belakang lebih minus. Jadi ini namanya ET belakangnya lebih min, lebih masuk. Jadi colong belang, gitu ya. Jadi banyak kelihatan kayak donat gitu. Nah ini untuk set kit. Set kit ini modelnya sudah dikasih sirip-sirip kayak gitu, ala racing. Spoiler pasti, lampu belakang dan body kit belakang. Nah ini kalau mau menambahkan lagi, ini di tengah bisa dijebol, dikerowoki, dijebol, dikasih head lampu yang rem yang ikut kedip-kedip itu. Tapi saya kira begitu juga sudah cukup cakep. Knalpot ini satu, kalau kalian mau lebih ekstrim lagi dikasih dua. Yang satu di sini ini bisa, ini tinggal dicowak opsionalnya. Tapi kalau dikasih dua, yang satu biasanya bohongan, artinya cuma muffleran. Kamera parkir, ya ini hal yang cukup gampang. Sekarang kita buka bagasi. Kalian tahu bagasi ada apa? Dikira ada audionya, ternyata tidak. Bagasi tetap standar karena mempertahankan fungsi. Jadi ini atasnya repaint cakep, dalam cakep. Nah, cukup luas. Kalau ini kamu pakai menculik orang masih bisa. Ini cukup luas untuk bagasinya. Dan samping begini. Nah, belakang tetap dia tromol karena mobil ini adalah limo, gitu ya. Jadi belakang tetap tromol karena ini ada limo. Dan sekarang kita bahas ke interior. Mau kemana dulu? Ini tak matikan aja lampunya. Mau kemana dulu? Ke belakang apa ke depan dulu? Depan dulu apa belakang dulu? Nah, depan dulu. Kamu tahu door trim? Nah, door trim itu sudah ala vinyl finishing dengan vinyl karbon. Dashboard juga vinyl karbon. Nah, ini untuk finishing jahit ini memang bawaan dari pabrik. Gitu ya, finishing jahit, tapi bukan jahitan, itu cuma jahitan palsu lah gampangannya. Untuk head unit, nah ini teman-teman, karena ini sudah cakep bentuknya, kalian bisa pakai yang biasa seperti ini 7 in, atau kamu yang lebih apa lagi intimidatif, kamu bisa pakai 9 atau 10 in yang lebih besar. Nah kebetulan ini pakai yang 6 apa 7 in, saya nggak begitu hafal ukuran ini. Dan ini sudah sistem Android, jadi bisa connect di HP kamu. Untuk ini apa namanya, jok, nah harus diganti untuk cover joknya. Jadi ini backlit ya, backlit ulang seperti ini. Nah untuk backlit kan seperti ini ya mungkin sekitar 3 jutaan lah dapat. Lampu kolong untuk mempercantik dalam, itu kalau malam itu bisa nyalanya kelihatan banget kayak pelangi ya, merah kuning hijau biru, boh biar warnanya gitu ya. Jadi it's all okay. Nah ini ada cup holder, ini asli bawaan dari pabrik. Nah, untuk kilometer mobil ini 300-an ribu. Nah ini termasuk low karena ini X Bluebird, jadi X Bluebird itu lebih low, biasanya rata-rata 500 ribu, ini 300 sekian ribu. Bagi yang anak-anak yang biasa main mobil apa, mobil LCGC, tahu kilometer 350 ribu itu wow, enak LCGC remuk san. Nah ini ya it's okay, pemane Panther 1 juta kilometer no problem itu. Nah gitu ya, mobil diesel itu ratusan ribu jutaan kilometer no problem itu, ganti buring, ganti seker, baru lagi mesinnya. Kalau mau Vios seperti ini rata-rata dia 600 ribu baru kalah. Pengalaman saya 550-600 ribu baru kalah untuk engine-nya, baru turun. Nah ini Oke ya, belakang jadi tidak ada yang bisa saya
terangkan, kalian bisa lihat sendiri modifikasinya begini. Jadi modifikasi ini adalah konsepnya cakep, stylish, tapi tetap bisa dipakai daily use. Nah, gitu ya. Jadi modifikasi yang cakep tapi bisa dipakai daily use. Banyak konsep modifikasi tapi nggak bisa dipakai daily use, ini kan repot. Beda kamu kalau modifikasi ngomong aja hardtop kayak gitu ya, itu mau kamu buat ekstrim kan, orang punya hardtop FJ40 itu kan pasti mobilnya tidak satu di rumah. Ya enggak semua, tapi kebanyakan kan tidak satu. Kalau mobil beginian rata-rata yang beli teman-teman yang newbie. Oke, untuk mesin nggak usah diapa-apain, saran saya. Jadi untuk mesin tetap, ini mesinnya tetap seperti Vios yang sebelumnya, yaitu mesin 1NZ, dan mesin ini sangat bandel. Untuk bahan bakar dia saya kira sangat irit. Mobil dengan tenaga selincah ini bisa ketemu 13 liter per kilometer up, itu menurut saya cukup irit dengan kondisi jalan standar, jalan datar, tidak macet, tidak tanjakan ya. Kalau macet, tanjakan, ugal-ugalan itu berbeda lagi ceritanya ya. Jadi tentang kilometer ini banyak konsumsi BBM ini banyak yang debat kadang-kadang. Mobil saya cuma segini, mobil saya bisa segini. Jadi kamu jadi ngegas itu, kamu kalau kickdown, masa mobil saya ini bawa Avanza Veloz ya, di tempat saya ini 1 liternya 7 km per liter, kita nanjak. Kalau di tol bisa ketemu 14,5, bisa 15. Jadi jangan debat masalah seperti itu ya. Kalau kamu debat hal-hal kayak gitu nggak ketemu nanti. Jadi kita ini ngomong BBM itu harus sesuai dengan penggunaan, kondisi jalan. Macet, lah kamu macet lampu merah. Saya pernah di lampu merah Bandung itu ya, itu yang lagi viral itu loh di situ. Saya pernah di situ, macet di situ tuh hampir 1 jam. Itu ya kalau dihitung ya 5 liter sendiri di situ. Nah, hanya antri nggak sampai 1 kilo. Nah, kayak gitu nggak bisa kamu buat tolok ukur. Nah, jadi kita ngomong average itu, makanya saya setiap ngetes mobil itu average pasti saya coba 400 km. Jadi kita nyobanya 400 km, ketemu jalan kota, macet, tanjakan, turunan, tol. Kita ketemu semuanya itu jadi ketemu average. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ojo bantahan. Saya sering ini didebat sama customer. Ini saya malah sebetulnya jawab, tapi sekarang tak jawab. Saya sering didebat customer. Mosok mas mobilku lu ketemu sekian, mobilku lu ketemu sekian. Omahmu beda. Omahmu Surabaya, Malang, terus Tuban, Jombang, nggak sama ketemunya. Rutemu nggak sama. Surabaya jalannya datar macet, tapi Malang jalannya nanjak macet pisan. Nggak sama. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, saya kira gitu cukup. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini hanya video hiburan saja. Mobil ini saya jual. Nah, kalau minat nanti kontak di admin saya, atau enggak hanya mobil ini, kan saya punya beberapa mobil yang lain. Jadi mungkin teman-teman bisa juga pesen yang mobil kondisi seperti ini di tempat kita, bisa gitu ya. Tapi sabar, karena saya ini begini-begini itu kadang karena hobi, karena senang. Jadi nggak bisa pesan saya harus, karena ini bukan pekerjaan saya. Jadi Mas Ong kemarin ada pesan saya, Mas Ong buatkan modifikasi seperti Kijang Krista. Loh, saya nggak bisa ngelayani. Buatkan modifikasi Jimmy, buatkan begini. Ya bisa, tapi itu sesuka-suka saya gitu loh, karena itu tidak pekerjaan saya. Gitu. Tapi kalau mau sabar, saya buatkan. Gitu ya. Ini sudah ada yang ready, silahkan dibeli, tidak apa-apa. Siapa cepat dia dapat ya. Nanti kalau tak tulis di kolom komentar sold out, berarti nggak usah tanya lagi, sudah laku. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.